Kayak namanya juga Ade. dengan Pak Ade. Jadi begini Pak Ade, mekanisme temuan dalam BOS itu ada format tersendiri untuk menyampaikan laporan bahwa Pak Ade menemukan penyalahgunaan dana BOS. Di situ ada formatnya. Jadi format tersusun rapi. Nah, atas dasar format itu diajukanlah ke manajer BOS. Kebetulan di manajer BOS itu saya yang menangani pengaduan penyelesaian permasalahan tentang BOS, baik itu terjadi di sekolah maupun terjadi di internal kita. Di internal kita kemungkinan besar tidak akan terjadi karena kita tidak pernah melihat uang itu kayak apa, hanya kita angkanya saja sesuai dengan data yang. Tapi kan temuan itu kan harus dikonfirmasikan dulu Pak, baru dilaporkan. Ya kan Pak? Karena kan kalau nggak dikonfirmasikan nanti kan dianggap Pak jadi fitnah, betul. Ya. Jadi apa yang temuan Anda bisa? Temuan saya ini sekolah mana? Bahwa sekolah nggak bisa Pak, belum dulu, karena ini kan masih penyelidikan ya, Pak. Temuannya? Temuan bahwa dana BOS yang diberikan itu tidak bisa menutupi operasional sekolah. Oh, satu. Tidak cukup. Tidak cukup. Ya. Karena dilihat dari pembukuan, saya sudah juga bukti pembukuannya. Ya. Bahwa temuannya di temuan itu masih ada sekitar kekurangan antara 5 sampai 15 juta, Pak. Ya. Ya. Kedua, bahwa pembelian buku yang terjadi di sekolah itu lebih banyak mereka harus membeli dibanding tidak. Ya. Nah, yang saya pertanyakan di sini, bagaimana sih mekanismenya Pak pembelian buku? Terus apa ada instruksinya Pak? Buku-buku mana saja yang wajib, mana enggak, secara tertulis Pak ya? Karena yang saya dengar instruksinya tuh secara lisan Pak dan tertutup, bukan tertulis Pak. Jadi begini, mengenai buku, kalau situ mau membaca aturan Kemendiknas itu ada, nanti kalau situ Senayan di situ ada aturan pengadaan buku oleh pemerintah, bukan penyediaan buku oleh pemerintah. Di situ ada tabelnya, buku mana yang sudah disahkan oleh pemerintah dan buku mana yang sudah sesuai dengan SPKSP, itu artinya yang sudah ada acuan secara nasional dan hak paten itu sudah dibeli oleh pemerintah. Tapi kenapa acuan itu tidak diberikan kepada kepala sekolah Pak dari dinas? Sebenarnya kepala sekolah itu bisa mencari sendiri, itu ada di internet di mana cukup luas, dan untuk mendapatkan nilai buku kemudian daftar buku yang sudah resmi di pemerintah, kepala sekolah bisa cek di internet. Betul, tapi kan kewajiban dinas juga Pak. Tidak ada kewajiban di situ. Pemerintah sudah memberikan. Kalau Anda lihat di situ website Kementerian Pendidikan tentang buku, kepala sekolah memang harus rajin juga membuka informasi. Gitu. Ya, kami dari dinas sudah memberikan mekanisme pengadaan buku melalui Juklak Juknis yang ada di dana BOS. Kalau Juklak Juknis itu tidak digunakan, karena saya juga ada temuan mengenai Juklak Juknis Pak ya. Kepala sekolah tidak menerima Pak. Tidak ada, buku Anda salah. Ya? Saya tidak bisa terima itu kalau Anda katakan. Saya dari ini Pak. Anda salah. Kepala sekolahnya Pak yang mana? Anda yang salah. Saya malah memberikan. Salah. Saya sudah memberikan Juklak Juknis seluruh sekolah swasta, seluruh sekolah negeri. Waktu itu kita kumpulkan di Sawangan saat sosialisasi, saya sediakan 800 eksemplar. Ada bukti Pak? Semua ada, tanda-tanda terima semua, dia absen saya. Ada semua Pak? Semua ada absen, saya menyimpan absen. Kemudian di kantor masih tersedia banyak sekali sisanya. Kenapa Pak? Terus dikirim lagi oleh kementerian, itu belum kami distribusikan karena di sekolah sudah. Terus mengenai ini Pak, ya. Ada di buku kan ada yang harga eceran tertinggi Pak. Ya. Itu bagaimana panduannya Pak? Saya kalau masalah saudara menanya eceran, saya tidak bisa memberi komentar karena saya bukan penerbit. Tapi mekanisme pembelian buku di situ sudah ada di dalam Juklak Juknis. Kalau misalnya saudara mau Juklak Juknis, biar menjadi pedoman juga dalam penulisan, saya akan kasih kepada Anda. Ya, maksudnya wartawan lain saya kasih sudah. Maksudnya apa? Ya. Mereka wajib membeli buku itu sesuai dengan harga eceran tertinggi. Ada ketentuannya dari dinasnya. Jadi, apa boleh mereka
lebih Pak? Dinas Pendidikan tidak pernah mengatakan kepada siapapun, baik itu untuk guru maupun kepala sekolah dan lembaga manapun, sekolah harus beli buku ini, tidak ada. Yang ada di dalam Juknis, kami sebagai dari Dinas Pendidikan sangat mendukung itu, cari buku perbandingan. 3. Yang pertama sekali lihat adalah buku itu sudah disahkan belum oleh Kementerian Pendidikan, dalam hal ini KTSP-nya itu BPNSP, Badan Standar Pendidikan Nasional. Itu yang paling penting. Yang kedua kualitas. Yang ketiga yang paling diperhatikan lagi adalah isi-isinya. Jangan nanti misalnya begini, Pak Ade ini punya penerbit, saya punya penerbit, kemudian si C punya penerbit. Dalam penerbitan itu harus cek betul. Jangan yang Pak Ade terbit adanya di bab 2, penerbitan saya adanya di bab 3. Jadi kesimpang siuran anak didik itu tidak dibenarkan. Maka seorang kepala sekolah cek dulu buku itu sudah sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan aturan, sesuai dengan kebenaran. Karena ada kesan bahwa setiap ada supplier penerbit datang ke sekolah, itu mereka wajib membeli Pak, tanpa harus boleh nggak dipertanyakan dulu gitu. Jadi mereka seakan-akan tidak mempunyai kebebasan untuk memilih Pak, gitu Pak. Sangat ada kebebasan. Seorang penerbit tidak semerta-merta dia memveto sekolah itu, karena sekolah punya hak. Karena mereka mengandalkan instruksi dari dinas bahwa tidak ini buku ini harus ini. Itu saya tidak bisa menerima ucapan Dinas Pendidikan. Sepanjang saya bergabung di Dinas Pendidikan sini tidak pernah menginstruksi sekolah harus ngambil buku dari penerbit A, penerbit D, penerbit. Kalau ada yang instruksi seperti itu, temuan Anda akan saya laporkan ke berhak yang menindaknya. Kalau ada dari Dinas Pendidikan. Oke? Baik.